Salve, salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang beragama Islam. Kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat berbahagia bersama keluarga. Saudaraku, jumpa perdana kita di siang hari ini di dalam channel kami, Pondok Dialog Katolik Indonesia. Kami adalah pengelola channel ini, bernama Agustimeni. Kami mantan sekretaris KUB Santa Maria Ratu Para Saksi Iman, Paroki Maria Assumpta, Kota Kupang. Kami pun adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil dan saat ini aktif mengikuti siaran-siaran YouTube maupun TikTok, khususnya yang berkaitan dengan debat antar keagamaan. Kami sering mendengar perdebatan-perdebatan antar agama dari saudara-saudara yang non-Katolik mempertanyakan tentang iman kekatolikan, meragukan tentang iman kekatolikan, bahkan mencemooh iman kekatolikan itu sendiri. Dan sebagai orang Katolik, kami merasa berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan, yang kami temukan baik di dalam YouTube, TikTok, ataupun di dalam pergaulan sehari-hari. Informasi yang akan kami bagikan siang hari ini khusus bagi teman-teman yang beragama Katolik. Bagi teman-teman yang non-Katolik, kami tidak menganjurkan untuk menonton siaran ini agar tidak timbul persepsi-persepsi negatif tentang informasi yang kami sampaikan ini. Jelas kami katakan bahwa informasi ini tidak mengandung maksud untuk mengganggu iman saudara-saudara yang non-Katolik, tapi semata-mata ingin membagi dan memperkokoh iman sesama Katolik agar semakin teguh mengikuti jejak Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kami temukan. Namun siang hari ini, sebagai jumpa perdana kami di dalam channel ini, kami akan menyampaikan, menginformasikan, dan menjelaskan sebuah pertanyaan tentang siapakah mereka sehingga memilih menjadi Katolik. Dan inilah fakta pertama. Dr. Scott Hahn adalah seorang profesor teologi. Ia lahir pada tahun 1157 di Amerika Serikat. Ia adalah seorang pendeta presbiteran terkenal dan banyak harta. Karena berpuluh-puluh tahun ia sebagai orang terkemuka dan terkenal di dalam kelembagaan gereja presbiterian. Begitu banyak orang, begitu banyak masyarakat Amerika yang memilih bergabung dengan gereja di mana ia pimpin. Ribuan bahkan jutaan. Namun siapa sangka pada tahun 1986 ia memilih menjadi Katolik karena ia menemukan kebenaran dalam doktrin dan tradisi gereja Katolik tidak bertentangan dengan Alkitab. Sedangkan komentar-komentar
di luar sana mengatakan, meragukan bahwa doktrin dan tradisi Katolik itu tidak alkitabiah. Tapi Profesor Dr. Scott Hahn sendiri membuktikan di dalam penelitiannya bertahun-tahun. Dan ia menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu telah membuat ia menyeret istri dan anak-anaknya bergabung dengan gereja Katolik. Bahkan ada seorang anaknya telah ditabiskan menjadi imam Katolik. Sebagai seorang apologi Katolik, Profesor Dr. Scott Hahn menulis banyak buku, antara lain Rome Sweet Home dan The Lamb's Supper. Tidak disadari, buku-buku ini telah menginspirasi banyak orang meninggalkan iman lama dan bergabung dengan gereja Katolik. Selain Profesor Dr. Scott Hahn, ada juga Dr. Timothy Gray. Beliau lahir pada tahun 1964 di Amerika Serikat. Ia adalah seorang pendeta presbiteran terkenal di mancanegara dan memiliki banyak harta. Pada tahun 2000, ia bergabung dengan gereja Katolik setelah ia melakukan penelitian dan refleksi yang mendalam tentang sakramen dan tradisi gereja Katolik. Di dalam penelitian dan refleksinya ia menemukan kebenaran. Oleh karena itu ia memilih bergabung dengan gereja Katolik. Di samping sebagai seorang apologet Katolik, Dr. Timothy pun menulis buku antara lain The Luminous Mystery dan buku-buku lainnya yang sangat menginspirasi membangun iman kekatolikan. Berikut Profesor Dr. Francis Beckwith. Beliau lahir pada tanggal 3 November tahun 1960 di Amerika Serikat. Ia adalah seorang filsuf dan apologi Kristen. Ia pun adalah seorang dosen pada beberapa perguruan tinggi terkenal di Amerika Serikat. Dan juga ia adalah seorang pendeta evangelikal yang terkenal di dunia internasional dan memiliki banyak harta kekayaan. Namun, tidak disangka pada tahun 2007, ia memutuskan bergabung dengan gereja Katolik karena ia menemukan kebenaran dan mengakui doktrin dan tradisi gereja Katolik lebih konsisten dengan Alkitabiah dan sejarah gereja. Berikut ada Dr. David Endes. Beliau lahir dari keluarga Lutheran dan ia adalah seorang pendeta Lutheran terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, ia memutuskan menjadi Katolik setelah ia melakukan penelitian dan menemukan kebenaran bahwa sakramen dan tradisi yang diimani gereja Katolik tidak bertentangan dengan Alkitab atau sangat alkitabiah. Di samping sebagai apologet Katolik, ia pun sebagai pembicara di beberapa konferensi Katolik tingkat internasional maupun dalam lingkup gereja Katolik di Amerika. Dr. David pun menulis buku yang sangat menginspirasi iman Katolik, antara lain The Sacrament: A Catholic Perspective. Selain Dr. David, ada Profesor Dr. Peter Kreeft. Profesor Dr. Peter lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1937. Ia adalah seorang pendeta presbiterian yang sangat menentang doktrin dan tradisi gereja Katolik. Ia pun sebagai guru besar filsafat pada Universitas Boston di Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an, ia memutuskan bergabung dengan gereja Katolik karena ia menemukan kebenaran bahwa gereja Katolik berasal dari gereja perdana atau gereja mula-mula yang didirikan oleh Yesus Kristus.
Fakta lain adalah berupa elemen-elemen gereja Katolik seperti Ekaristi, devosi kepada Maria, doa kepada orang kudus, dan suksesi apostolik ada pada gereja perdana. Ia pun mengakui Santo Agustinus dan Santo Hieronymus adalah orang Katolik. Inilah beberapa fakta yang kami tampilkan sebagai fakta pertama di dalam channel Pondok Dialog Katolik Indonesia hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di fakta-fakta yang berikut. Semoga informasi ini dapat memperkokoh iman saudara-saudaraku Katolik untuk semakin maju di dalam keimanannya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang non-Katolik, kami tidak merekomendasikan untuk menonton video ini. Namun kalau Anda merasa ingin menambah pengetahuan melalui video ini, maka terserah pada Anda. Sekali lagi, mohon maaf, kami tidak bermaksud menampilkan video ini untuk mengusik iman saudara yang non-Katolik. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.